3 cara menyelesaikan masalah Al Zaitun menurut Mahfud. Republika, Ko. Id. oleh Desi Suciati Saputri, Ari Luki Hardianti, Andrian Saputra Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada 3 cara untuk menyelesaikan masalah di Pondok Pesantren Al Zaitun. Pertama yakni masalah hukum yang akan diselesaikan oleh Polri. Pokoknya penyelesaiannya 3. 1. Masalah hukum akan diselesaikan oleh Polri, kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Kemudian masalah administrasi pendidikan yang akan terus dibina dan dipantau. Sedangkan masalah keamanan, masalah sosial, dan masalah politis akan diselesaikan oleh Gubernur Jawa Barat bersama aparat. Masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus. Kemudian masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur Pak Ridwan Kamil bersama aparat vertikal, kata dia. Pekan lalu, Mahfud tak mempersoalkan masih dibukanya pendaftaran untuk masuk ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut dia, pondok pesantren adalah lembaga yang perlu dibina. Berbeda dengan individu yang terlibat di dalamnya yang melakukan pelanggaran hukum. Katanya masih menerima pendaftaran. Silakan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas, ujar Mahfud usai melakukan sholat Idul Adha di Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah, Kamis, tanggal 29 Juni tahun 2023. Mahfud mengatakan, Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai lembaga akan pemerintah evaluasi secara administratif. Tindakan evaluasi itu terdiri dari sejumlah tindakan. Mulai dari melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan lainnya. Langkah itu dilakukan agar tak mengganggu hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di sana. Pondok pesantrennya akan kita evaluasi secara administratif. Tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu dan terus berjalan, jelas dia. Namun, menurut Gubernur Jawa Barat, Jabar, Ridwan Kamil, Al Zaitun direkomendasikan ke pemerintah pusat untuk segera dibekukan dan dibubarkan. Si pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil. Di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin. Namun, menurut Emil, meskipun muncul rekomendasi tersebut, tapi ribuan santri yang telah terlanjur bersekolah di sana harus dipikirkan nasibnya. Selain itu, aset berupa lahan dengan luas ribuan hektar juga harus dipikirkan bakal dialihkan ke pihak mana. Harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya, katanya. Jadi, kata dia, penyelesaian Al Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jabar yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana. Selain soal pembekuan dan pembubaran, Emil juga meminta kepada masyarakat yang hendak melaporkan dugaan tindak pidana di Ponpes Al Zaitun agar segera mempercepat proses laporannya. Kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan yang melanggar hukum, itu juga agar segera dibekukan sehingga menghindari perputaran uang ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara, paparnya. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pada hari ini menjadwalkan pemanggilan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang.
Panji Gumilang dikonfirmasi sudah berada di Jakarta dan dipastikan bakal menghadiri panggilan penyidik Bareskrim Polri. Sudah konfirmasi. Yang bersangkutan sudah berada di Jakarta dan bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan. Adapun yang bersangkutan akan menyampaikan sekitar jam 13.00 sampai 14.00 WIB akan berada di Bareskrim, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Menurut Juhandani, Panji Gumilang dipanggil untuk klarifikasi dalam rangka penyelidikan terkait penistaan agama yang dilaporkan. Kemudian yang bersangkutan juga akan memberikan keterangannya kepada penyidik. Saat ini penyidik sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan klarifikasi terhadap saksi. Kepada saksi ahli untuk membuktikan apakah perkara-perkara ini bisa dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Saat ini yang bersangkutan sudah berada di Jakarta dan akan memenuhi